Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Altaqi fi hadhil hissa al-mubarakah wa sanwasil dirasatana fil adilla al-mukhtala fiha, yani fil fasli as-sadis safhah mi'ah wa arba'in. Ya, kita akan melanjutkan materi kita masih di dalil mukhtalaf atau adillah atau dalil yang masih diperselisihkan. Dan sekarang kita masuk ke al-faslu as-sadis, bab yang ke-6, yaitu al-istislah atau maslahah al-mursalah, yang kita kenal atau yang banyak dikenal sama di kalangan ulama itu sebagai al-maslahatu al-mursalah. Oke. Al-masalih fil lughah atau masalih, kata al-maslahah al-mursalah kan terdiri dari dua suku kata. Nah, al-maslahah itu jamaknya dari al-masalih, atau al-masalih jam'un min maslahah. Afwan, ulang lagi. Jadi tadi al-masalih itu jamaknya maslahah, amma maslahah itu jam'un min al-masalih, yang artinya wahiyya al-manfa'atu, yang artinya adalah manfaat, dhiddu al-mafsadah. Jadi sebagaimana yang sudah bisa kita tebak dari kata solaha yang artinya itu baik, maka maslahah ini adalah kebaikan, wahiyya al-manfa'ah yaitu manfaat, dhiddu al-mafsadah lawan katanya dari kerusakan. Sementara al-mursalah ay al-mutlaqah yaitu sesuatu yang mutlak. Atau ada yang mengartikan juga al-mursalah ini sesuatu yang diutus, atau ada juga yang mengatakan al-mursalah ini adalah terlepas. Tetapi di sini al-mursalah ay al-mutlaqah itu secara bahasanya. Kemudian pengertian secara istilahnya itu adalah al-maslahatul lati lam yashra'u asy-syari'u hukman litahqiqiha wa lam yadullu dalilun syar'iyyun ala i'tibariha au ilghaiha. Jadi maslahah ini adalah sesuatu hal yang atau suatu maslahah yang belum disyariatkan oleh syara' hukumnya litahqiqiha untuk diterapkan, wa lam yadullu dalilun syar'iyyun dan belum ada dalil syar'i yang menunjukkan ala i'tibariha untuk dianggapnya gitu, dalil syar'i menganggapnya, atau ilghaiha membatalkannya. Atau secara mudahnya, masalah mursalah ini adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung, yang gak pernah disinggung sama syara' secara jelas, baik itu untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Sedangkan sebenarnya kalau dilihat, apabila kita mengerjakan hal ini itu mendapat ada manfaatnya di dalamnya, atau ternyata bisa menghindari suatu kerusakan atau keburukan gitu. Baik, sebelum masuk ke taksimnya, nah di buku kalian silakan dibuka halaman 149. Lahadha al-usuliyun annal ahkama asy-syar'iyyah ja'at litahaqquqi masalihin nas. Nah, para ulama usul itu di sini memperhatikan atau memberikan kesimpulan, bisa juga artinya bahwasannya hukum-hukum syar'i datang untuk menerapkan kemaslahatan manusia, atau untuk menerapkan dalam arti tahaqquq ini sebenarnya untuk kayak mempraktekkan gitu lah intinya, untuk menerapkan kebaikan manusia. Sawaun kanat daruriyah, baik itu kemaslahatannya itu bersifat atau perkara-perkara yang daruri, kemudian yahsul bitafitiha dararun 'alal insan fi badanihi au aqlihi au malihi au 'irdihi. Nah, jadi yang daruriyah ini itu baik dengan dia bitafitiha darurun. Jadi dengan memperhatikan akan dampak gitu. Tafit ini tidak memperhatikan, berarti seperti mengabaikan adanya keburukan atau kerusakan
bagi manusia, baik itu di badannya, baik itu di akalnya atau hartanya atau irdihi. Nah, sebenarnya di sini kan ada 4 ya tadi, badan, akal, mal sama ird. Ini adalah maqasidus syar'iyah yang dipelihara. Jadi tujuan atau perkara-perkara yang dilindungi yang sangat diperhatikan oleh syar'i. Yang pertama itu badan, kemudian akal, kemudian mal sama ird. Ird itu adalah harga diri ya. Badan ya badan, akal itu akal, kemudian jiwa. Au kanatil maslahah hajiyatan, atau bisa jadi juga maslahah itu ada yang hajiyah sesuai kebutuhan, yahsulu bitafwitiha ad-dhaiq wal masyaqqah wal haraj 'ala al-insan wa illam yahsul lahum dararun. Nah, kemudian ini yang kedua ya. Kita udah masuk sebenarnya ke taqsimul maslahah min haitsu quwwatiha. Tadi yang al-maslahatu ad-daruriyah itu bisa kita katakan sebagai maslahah primer yang paling utama gitu ya. Nah, yang hajiyah ini berarti kan sesuatu yang dibutuhkan, yang tadi ya bitafwitiha ad-dhaiq, dengan tidak memperhatikan dampaknya gitu. Dampaknya itu ada berupa kesempitan, atau masyaqqah itu berupa sesuatu hal yang berat, atau haraj itu suatu hal yang sukar, alal insan bagi manusia, wa illam yahsul lahum dararun, meskipun di sini itu tidak terjadi adanya kemudorotan di dalamnya. Itu yang kedua, al-maslahatu al-hajiyah, atau yang kita sebut sebagai al-maslahatu, kemaslahatan yang sekunder. Jadi yang pertama tadi primer, kemudian sekunder. Nah, yang ketiga ini adalah al-maslahatu at-tahsiniyah, kemaslahatan yang ya tahsiniyat, bentuknya itu untuk kayak memperbaiki atau memperindah. Ini bentuk, berarti kalau yang ketiga itu adalah tersier. Nah, au kanatil maslahatu tahsiniyah, kanatil maslahatu tahsiniyatan, yahsulu bitafwitiha tarkut tarafuh wassa'ah. Untuk yang tahsiniyah ini dia ada dampak, itu menghasilkan dampak dengan tidak memperhatikan, atau dia tuh meninggalkan at-tarafuh, bentuknya itu dia meninggalkan hal-hal yang menyenangkan atau bentuk keleluasaan. Nanti kita akan jelaskan lagi, masuk ke contoh biar lebih jelasnya. Nah, di sini untuk yang misal al-maslahatu ad-daruriyah, tapi di sini ditulis misal ahkami ad-daruriyah, hukum-hukum yang primer. Jadi gini ya teman-teman, taksimul maslahah, pembagian maslahah itu sebenarnya ada min haitsu, yang satu, kemudian yang ibu tulis ini adalah, atau yang ada di buku kalian itu min haitsu quwwatiha, dari segi kekuatannya. Ada juga itu yang disebut sebagai al-maslahatu, tadi yang di pengertian ada al-maslahatu yang i'tibariha atau ilghaiha, ada al-maslahatu al-mu'tabarah, jadi kemaslahatan yang dianggap sama syar'i. Kemudian ada juga al-maslahatu al-mulghah, itu kemaslahatan yang dibatalkan. Hanya saja di sini kita tidak membahas hal tersebut, melainkan taksim yang dijelaskan di buku ini itu adalah tadi al-maslahatu ad-daruriyah, kemudian hajiyah sama at-tahsiniyah. Kemudian, nah contohnya di sini famisalu ahkami ad-daruriyat, contoh di antara contoh hukum-hukum yang sifatnya darurat itu seperti wujubul qisas, wajibnya kisos. Faqad syara'a li maslahati hifzin nufus. Nah, kenapa ini telah disyariatkan? Faqad syara'a, disyariatkan, ditetapkan untuk suatu kemaslahatan atau kebaikan, yaitu hifzin nufus, atau menjaga jiwa-jiwanya manusia. Atau contoh lainnya, kenapa syara'a wujubu qat'il yad, wajib untuk memotong tangan bagi pencuri. Itu apa tujuannya? Untuk melindungi gitu ya. Dia ditetapkan limaslahatin karena ada kebaikan di dalamnya. Untuk apa? Hifzu al-mal. Nah, ini yang tadi ibu katakan loh, untuk yang al-maslahah ad-daruriyah itu dia meliputi yang fi badanihi, aqlihi, malihi sama irdihi. Itu. Jadi meliputi kayak untuk menjaga jiwanya, menjaga hartanya, kemudian menjaga agamanya dan yang lain-lainnya.
Seperti di sini ada firman Allah, qala Allah Ta'ala, yang berkaitan sama wujubul qisas, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Itu untuk yang daruriyat. Wa misalu ahkamil hajiyat, kemudian untuk contoh hukum-hukum hajiyat itu masyru'iyatil ijarah, disyariatkannya atau diperbolehkannya jual beli, wal wikalah atau mengadakan perwakilan gitu, yang menjadi wakil gitu. Kemudian wa misalu ahkami tahsiniyat, di sini contoh untuk hukum-hukum tahsiniyat ini istihbabu akhziz zinah, disunahkannya untuk menggunakan atau memakai zina itu perhiasan. Kemudian wal amal bi khisalil fitrah, beramal dengan khisalil fitrah, wasairil adab asyariyah, atau beberapa adab-adab syar'i. Jadi kesimpulannya adalah untuk ketiga maslahat ini. Tadi yang hajiyat itu suatu kemaslahatan yang jadi suatu kemaslahatan yang dikandung sama setiap perbuatan kita yang tidak boleh atau tidak harus ada keberadaannya. Dengan kata lain, jadi maslahat ini tadi loh yang menjaga yang 5 sebenarnya. Yang 4 tadi, badan, akal, mal, sama irid. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ada yang merusak dari keempat tadi itu, maka itu diharamkan. Tadi kita udah sampaikan contohnya seperti mencuri. Kemudian yang hajiyat itu, jadi dia itu sifatnya demi jadi setiap perbuatannya itu bisa mendatangkan kelancaran atau kemudahan bagi kehidupan manusia. Tadi itu contohnya kayak jual beli gitu. Apa sih tujuan jual beli? Itu kan memberikan kemudahan itu ya bagi pembeli yang mencari barang atau bagi penjual untuk mendapatkan uang. Jadi kemaslahatan yang dihasilkan dari hajiyah ini tuh memudahkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan sama orang-orang. Kemudian kalau yang ketiga itu yang maslahat tahsiniyah, dia sebenarnya sifatnya itu hanya pelengkap ya. Dia sifatnya pelengkap pelengkap dari keluasan yang didapat dari kemaslahatan yang sebelumnya. Wa bina'an 'ala dzalika, maka berdasarkan hal tersebut, idza sakata syari'u, kalau syariat diam an syai'in ma, tentang suatu hal atau tentang suatu perkara, falam yuhkam fihi bi amrin wala nahyin, dan tidak memberi hukum atau tidak menghukumi hal tersebut dengan amrin, perintah, wala nahyin, dan juga tidak memberikan statement itu adalah sebuah larangan, walam yarud fihi dalilun mu'tabar, dan juga enggak menyebutkan ada dalil mu'tabar yang dianggap seperti kias atau min kiasin au ghairihi, enggak tahu yang lainnya. Walam yadullu dalilun ala anna tilkal maslahah mulghatan syar'an, dan juga enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya maslahat tersebut itu mulghah, dibatalkan secara syariat. Tadi yang Ibu bilang, jadi ada al-maslahah al-mu'tabarah sama ada al-maslahah al-mulghah gitu. Fa innal mujtahida, maka di sini seorang mujtahid yanzur ma fihil maslahah fayu'maru bihi. Nah, mujtahid bisa melihat perkara tersebut sebagai suatu maslahah, fayu'maru bihi, dan memerintahkan hal tersebut. Wa ma fihil mafsadah, dan apabila mujtahid melihat di dalam perkara tersebut ada kerusakan, ada hal yang buruk, fayunha anhu, maka dilarang hal tersebut. Walau lam yastanidu ila dalilin muayyanin, meskipun mujtahid ini tidak bersandar pada suatu dalil tertentu. Wa kadzalika, dan begitu juga ya juzu lil imam, boleh bagi pemimpin, bagi seorang imam, isdarul anzimati wal qawanin wa ta'limat, boleh untuk membuat undang-undang, kemudian keputusan atau putusan-putusan dan pemberitahuan
al-wad'iyah, yang wad'iyah sifatnya itu buatan gitu ya, buatan seperti pemerintah atau mungkin Majelis Ulama Indonesia, li tahqiqil masalih al-aniyah, untuk menunjang suatu kemaslahatan di dalamnya, wadar al-mafasid, atau untuk mencegah kerusakan-kerusakan, fima la yukhalifu syar'a, selama tidak menyelisihi syariat, wadzalika ma'a taqayyid bima yadullu alaihi alkitab wa sunnah fi dzalik, dan juga harus tidak mengacu atau ada batasan atau qayyud dengan apa yang ditunjukkan bima yadullu alaihi alkitab, yang ditunjukkan sama Al-Qur'an dan sunnah. Jadi tidak menyelisihi syariat, kemudian juga harus sesuai atau ada batasan atau mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu sebenarnya di dalam ketika seorang imam mau memberikan atau membuat hukum, undang-undang atau putusan-putusan, jadi harus berdasarkan hal yang tadi. Oke, nah di sini waqad ihtajja bil maslahatil mursalah di halaman 150 sebelum syurutul amal bil maslahah mursalah. Nah, di sini para imam mazhab yang berhujjah mengatakan bahwasannya maslahah mursalah bisa dijadikan sandaran hukum, yaitu ada Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa rafadha al-akhdza bihi, dan ada yang menolak untuk menjadikan atau mengambil maslahah mursalah ini sebagai sandaran hukum, yaitu Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah wa Zahiriyah, dan mazhab Zahiri. Nah, kita ke atasnya lagi ya, 150 paragraf yang paling atas. Contoh di antara contoh maslahah mursalah, fajama'al imaman Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma al-Qur'an fis suhuf. Ibu nulis fil mushaf. Di sini contohnya itu dua imam besar Abu Bakar dan Umar itu mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam mushaf gitu ya, ke dalam mushaf. Kemudian summa katabahul Imam Utsman radhiyallahu anhu fi mushafin wahid. Habis itu kemudian Imam Utsman menuliskannya ke dalam satu buku mushaf, dan wazza'a minhu, kemudian membagikannya atau menyebarkannya ala kulli misrin minal amsar, ke berbagai penjuru negeri. Waktu itu udah pernah Ibu jelaskan ya, udah pernah Ibu sebutkan. Contoh lainnya lagi di atas waqad ihtajja bil maslahah ya. Di situ contohnya wa harraqal Imam Ali ba'dur Rafidhah. Jadi Imam Ali ini membakar beberapa orang-orang atau beberapa kaum Rafidhah Syi'iyah yang kita kenal sekarang ya, kaum Rawafid yang menentang gitulah, yang menolak. Mereka jadi membakar sebagian mereka yang ghallu fihi, berlebihan terhadap Imam Ali, wa za'amuhu ilahan, dan mereka berkeyakinan gitu bahwasannya Imam Ali ini adalah ilahan Tuhan. Itu. Kemudian contoh lainnya yang ada di slide itu contoh mudahnya ittikhadus sujun, membuat penjara, kemudian darbin nuqud, yaitu mencetak uang ya. Nah, contoh lainnya lagi itu yang sekarang itu membuat buku nikah. Nah, itu termasuk contoh dari maslahah al-mursalah. Syurutul amal bil maslahati al-mursalati. Nah, syarat beramal atau pengamalan dengan maslahah mursalah. Jadi ada beberapa syarat untuk menjadikan maslahah mursalah ini bisa dijadikan sebagai bisa diamalkan. Nah, syaratul al-awwal, syarat yang pertama ini alla yukhalifal hukmu al-musbatu bil maslahatil mursalah nassan syar'iyyan. Jadi si maslahah mursalahnya ini tidak menyelisihi atau tidak bertentangan dengan hukum al-musbat yang sudah ditetapkan. Jadi maksudnya antara hukum yang sudah ditetapkan dengan maslahah mursalah itu tidak menyelisihi, atau si maslahahnya tidak menyelisihi hukum yang sudah ditetapkan, yaitu nassan syar'iyyan, secara nas syar'i. Ya itu ya, jadi syarat yang pertama itu hukum yang ditetapkan dengan
maslahah mursalah itu tidak boleh menyelisihi nas syar'i. Nah, contohnya di sini di halaman 150 paragraf yang paling bawah, fala yajuzu al-hukmu biwujubil istislam lil a'da'i wa tarkil jihad. Maka tidak boleh menghukumi, boleh gitu ya, biwujub, wajib untuk al-istislam, berserah gitu ya, menyerah kepada musuh, wa tarkil jihad, dan meninggalkan jihad, bidakwa dengan alasan atau dengan anggapan anna fi zalika, bahwasannya di dalam hal tersebut maslahatun hifdzun nufus wal amwal. Kemaslahatannya itu adalah menjaga jiwa dan harta. Jadi ini kan kenapa? Karena ini menyelisihi ayat Al-Qur'an atau firman Allah, li'annahu mukhalifun linususi asy-syar'iyyah. Karena hal ini tuh menyelisihi nas syar'i yang mana al-amirah biqitalil kuffar. Kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, wad-difa' an hawzatiddin, dan membela keagungan atau kesucian ya, membela agama, wa hurmatil ummah al-islamiyah, dan kemuliaan umat Islam gitu. Jadi di dalam hal ini tuh karena menyelisihi dengan syariah, jadi tidak bisa dikatakan suatu kemaslahatan itu. Kemudian yang kedua, asyartu as-sani alla yakuna fil hukmi bimuqtada al-maslah al-mursala isbatu ibadatin jadidatin. Nah, yang kedua ini di hukum yang didasari oleh maslahah mursalah tidak boleh terjadi adanya atau tidak boleh ada penetapan ibadah jadidah, ibadah yang baru. Wala idhafatan ruknin aw syartin li ibadatin masyru'atin, dan juga tidak boleh ada penambahan rukun atau syarat terhadap ya ibadat yang peribadahan atau ibadah yang sudah disyariatkan. Wala ziyadatin aw naqsin, dan juga tidak ada penambahan atau juga pengurangan fi muqaddarin syar'iyyin terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan ukurannya, kaziyadati ta'wid 'ala diyah, seperti tambahan ganti rugi terhadap diat ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian asyartu as-sali, syarat yang ketiga, an yakuna husulul maslahati bil hukmi maqtu'an bihi aw ghaliban 'ala dhanni. Yang ketiga ini hendaknya maslahat yang dihasilkan dengan hukum tersebut itu adalah pasti sifatnya tuh qat'i, maqtu'an bihi aw ghaliban 'ala dhanni, atau kebanyakan jadi menyelimuti di dalam prasangka kita, oh ini ada maslahatnya gitu, kita diselimuti dengan hal tersebut. Amma al-masalih allati yakunu tahsiluha bil hukmi mauhuman, sementara kalau misalnya ternyata hukum maslahah tersebut itu masih mauhuman ya, sifatnya tuh masih enggak menentu gitu, zonnya tuh enggak maktu, enggak qat'i, enggak pasti, maka fala yajuz al-amal biha, maka tidak boleh mengamalkannya. Kemudian asyartu ar-rabi' alla yastatbi' al-hukmu bi muqtadatil kal maslahah mafsadatun a'zam min tilkal maslahah. Jadi hendaknya hukum yang keluar dari maslahah mursalah ini tidak memberikan dampak kemaslahatannya itu, jadi tidak memberikan dampak kerusakan yang malah lebih besar gitu, mafsadah yang lebih besar, mintil kal maslahah, dari kemaslahatan tersebut, aw musawiyatan laha, atau ternyata maslahatnya ini masih sama, ya sama aja gitu antara yang sebelumnya, hukum yang sebelumnya dengan yang mau ditetapkan itu masih sama maslahatnya. Bal, akan tetapi la budda antakunal maslahatu akbar, akan tetapi di sini kemaslahatannya itu harus lebih besar dari mafsadahnya, dan jadi nggak boleh sama juga ya, karena ya berarti sama aja dengan hukum yang sebelumnya. Asyartu al-khamis, syarat yang kelima, an yakuna isdarul hukmi muradan bihi al-maslahatul 'ammah lil ummah al-islamiyah.
Hendaknya pemberlakuan hukum atau penetapan sumber hukum tadi itu yang diinginkan dengan maslahat mursalah itu harus sifatnya itu sifat maslahahnya atau manfaatnya itu harus menyeluruh al-amah bagi orang-orang umum, lil ummah al-islamiyah bagi umat muslim. Jadi bukan hanya orang-orang khusus gitu. Ketika misalnya menetapkan suatu kemaslahatan, ini ada maslahatnya hanya misalnya untuk ya kita katakan untuk penjabat atau yang punya tempat-tempat yang tinggi. Jadi kemaslahatan ini harus sifatnya harus menyeluruh bagi secara umum, bagi orang-orang umum, lil ummah al-islamiyah bagi umat muslim. Kemudian asyartu as-sadi, syarat yang keenam atau yang terakhir di buku ini itu adalah an yakunal hukmu bi darajatin mulaimatin lil maslahati. Hendaknya hukum maslahat tersebut pada derajat hendaknya hukum tersebut itu pada derajat yang cocok dengan hukumnya itu ya, dengan derajat atau tingkatan yang sesuai atau yang cocok dengan maslahatnya atau manfaatnya itu. Muhtadan fi wad'ihi bihadyi syar'i, yang mana di dalam penentuan atau di dalam penetapan di dalam penetapannya itu dia sesuai atau dibimbing atau mendapat atau melalui petunjuk yang syariat, itu petunjuk yang syar'i. Bisifatin muwafaqatan lima taqtadiyatil uqul as-salima. Sifatnya itu sesuai dengan tuntunan akal sehat gitu ya. Ya, baik, itulah keenam syurutul amal bil maslahah al-mursalah. Fa hadza huwa minni, hadza ma syarahtu lakum. Dan kemudian ya untuk yang tadi terkait dua mazhab atau dua pendapat, yang satu mengambil maslahah mursalah sebagai sandaran hukum, yang satu tidak. Sebenarnya kalau Imam Syafi'i mengatakan maslahah mursalah ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum, itu karena di dalam Al-Quran kan disebutkan ya, wa in tanaza'tum fi syai'in, maka kembalilah ke Al-Quran gitu kan. Ya di sini fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jadi ketika kamu berselisih tentang suatu pendapat atau perkara, maka kembalikanlah ya kepada Allah. Tapi ya disanggah gitu. Ketika masa sekarang kita mau bertanya sama Rasul dan Allahnya itu seperti apa? Tapi kemudian dikatakan ya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di Quran dan Sunnah. Kemudian dalilnya Imam Syafi'i yang lain itu, Islam itu adalah agama yang sempurna, yang artinya ya semuanya berarti sudah ditunjukkan di nas syar'i. Jadi nggak ada yang kurang gitulah. Nah, kalau dalil yang untuk yang menerima, untuk tadi ya Imam Malik sama Ahmad yang menerima bahwasannya maslahah mursalah ini bisa dijadikan dalil syar'i, karena kan kehidupan manusia itu terus berkembang, kemudian juga cara manusia untuk memenuhi setiap kemaslahatannya itu berbeda-beda di setiap zamannya. Nah, terus dalil Malik sama Ahmad itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menerima pernyataan Muaz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Terus ditanyakan sama Nabi ketika dia berijtihad itu dengan apa, dan yang paling terakhir itu adalah ajtahidu birra'yi, itu yang paling terakhir ketika nggak menemukan di Al-Quran, Sunnah dan yang lainnya, maka yang terakhir ajtahidu birra'yi. Baik, itu aja sedikit tambahannya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke gurunya masing-masing. Jangan lupa dikerjakan tes pemahamannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.